Pedagang di sejumlah pasar tradisional khususnya Pasar Senen, Jakarta Pusat mengatakan sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan. Jika biasanya harga cabai rawit hijau seharga Rp30.000 per kilogram, namun saat ini dibanderol dengan harga Rp80.000 per kilogram. Minyak goreng dan gula pasir turut mengalami kenaikan harga, mulai dari Rp3.000 sampai Rp5.000. Rawit hijau yang biasanya harga paling mahal Rp35.000 sekarang jadi Rp80.000. Minyak dari harga 12,5 sekarang jadi 14. Terus sama gula. Gula tadinya kan 12,5 juga, sekarang jadi 14. Untuk beberapa bahan pokok lain seperti telur ayam, garam periodium dan juga sayuran, harga terpantau normal. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok diperkirakan akan berlangsung hingga Maret 2021. Kementerian Keuangan memastikan pihaknya akan mendorong perbaikan kualitas pemeriksa dan penegak hukum untuk memastikan tata kelola pemeriksaan pajak lebih baik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menopang perbaikan defisit fiskal yang membutuhkan dukungan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan reformasi proses penegakan hukum pajak harus dijalankan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Pihaknya sedang mengarahkan digitalisasi proses pemeriksaan dan penegakan hukum untuk mampu meningkatkan transparansi petugas pajak atau Fiskus dalam penegakan hukum pajak. Dengan kata lain, Kementerian Keuangan akan mewajibkan setiap laporan pemeriksaan dan aktivitas yang berhubungan dengan wajib pajak harus dimonitor melalui sistem. Untuk pemeriksa dan penegakan hukum, ini adalah area yang saya sedang minta kepada Dirjen Pajak melakukan reform yang betul-betul mendasar dari sisi tata kelolanya, pengawasan dan pemeriksaan, dan bahkan dari sisi kertas kerjanya. Karena selama ini kalau pemeriksa pajak, kita minta agar disiplin dimasukkan di dalam sistem. Jadi jangan sampai wajib pajak dan Fiskus punya pertemuan sendiri yang kita tidak tahu sebetulnya apa sih yang dibicarakan, berapa sebetulnya. Reformasi penegakan hukum diharapkan akan meningkatkan pengawasan terhadap cara kerja dan kode etik Fiskus saat berhubungan dengan wajib pajak. Proses bisnis pemeriksaan secara elektronik tidak hanya diawasi secara sistem, tapi juga memperkuat pengawasan internal otoritas pajak. Selama 3 hari, sejumlah pedagang daging sapi di wilayah Jabodetabek sempat mogok dan protes karena tingginya harga daging sapi di pasaran. Pantauan tim iNews TV di Pasar Tebet, Jakarta Selatan hari ini, harga daging sapi masih dibanderol seharga Rp135.000 per kilogramnya. Selain pembeli, penjual pun mengeluhkan mahalnya harga daging sapi. Dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS, tanggal 28 Januari 2021, terpantau harga daging sapi untuk wilayah DKI Jakarta seharga Rp133.350 per kilogramnya. Untuk daging sapi kualitas 1 seharga Rp139.150. Sedangkan daging sapi kualitas 2 seharga Rp127.500. Ya, selamat malam. Selamat datang di program The Indonesia Economic Club. Selama 1 jam ke depan bersama saya Aprevita. Kita akan membahas polemik daging yang harganya melejit sampai bikin pedagang dan konsumen tentunya menjerit. Nah, oke. Saya tidak sendiri. Bersama Prof. Reynald. Dengan, selamat malam, Vita. Selamat malam, Prof. Dengan polemik daging, ini kan bukan hanya sekali ini saja. Ya. Berulang terjadi. Berulang terjadi. Ya. Apa yang bisa membedah dari sisi keilmuan, Prof? Kenapa ini selalu terjadi berulang? Kalau kita lihat yang namanya daging sebagai komoditi, ini kalau harga itu adalah cerminan dari supply demand, Yes. permintaan dan penawaran.
tapi juga ada politik suatu bangsa, kemana yang mau dia berpihak. Misalnya kalau kita lihat di Jepang, itu harga pangan lumayan mahal, karena keberpihakan negara itu adalah kepada petani. Jadi jangan berteriak kalau beli beras harga per liter Rp100.000 misalnya, begitu ya. Karena keberpihakannya pada petani. Jadi di sini ada supplier atau produsen, di sini ada konsumen, ada petani, ada konsumennya di sini. Konsumennya tidak berteriak supaya petaninya bisa hidup sejahtera. Tetapi menjadi rumit ketika penduduk menjadi padat. Tahun 1800, sebelum tahun 1800, penduduk di muka bumi ini hanya di bawah 1 miliar Vita, ya. Tapi sekarang penduduk di muka bumi ini menjadi 7,7 miliar. Terjadi rebutan resources, sehingga kemudian pasokan harus dipicu menjadi besar. Bahkan di Amerika sekarang sudah mulai ada namanya daging yang dikultur, begitu ya, dari sel. Ya, sel itu kemudian ditaruh di lab, bisa berkembang jadi daging. Jadi nggak perlu beli ternaknya, daging itu mekar sendiri begitu. Oke, Ya, yang bisa terjadi seperti itu. Nah, di Indonesia. Yang terjadi adalah ketika kita supply-nya tidak cukup, kita harus import. Jadi keberpihakannya sekarang kepada siapa? Saat tadi adalah kepada peternak dan kepada konsumen, atau kepada konsumen atau peternak, itu satu. Yang kedua, sekarang ada kepentingan importir. Importir tentu kalau bisa ya kirim-kirim signal lah supaya impor terus, supaya dapat harganya menarik bagi mereka, kan begitu. Bisa disimpulkan kalau berarti ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan di sini. Ya, ini akan semakin rumit interplay antara 3 aktor tadi. Antara pihak tadi adalah konsumen, kemudian di sini adalah peternak di dalam negeri, kemudian di luar negeri ada kepentingan peternak dan negara supplier, ditambah importir kita. Jadi semakin kompleks hubungannya. Ditambah lagi persoalan-persoalan lain-lain tentunya. Oke. Sepertinya nanti kita akan membahas lebih detail karena ada pelaku, kemudian ada pengamat, kemudian tentunya ada Kementan yang juga bisa bercerita, regulator. Seperti apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah? Apakah keberpihakan itu ada? Sebelumnya saya akan sampaikan beberapa grafis terlebih dahulu. Sebelum kita nantinya akan memperkenalkan narasumber di studio maupun via daring. Baik, kalau kita lihat hari ini pedagang daging sudah kembali berjualan, tapi ternyata harga sapi di pasaran masih tinggi, yakni berkisar Rp120.000 hingga Rp130.000. Jika biasanya harga sapi di pasaran dijual dengan harga Rp110.000 per kilogram, minggu kemarin harga sampai melejit hingga Rp120.000 per kilogram. Bahkan di DKI Jakarta, harga daging sapi naik paling tinggi, yakni Rp126.000 sampai Rp130.000 per kilogram. Sedangkan di daerah di luar Jabodetabek, pedagang daging tetap berjualan meski merugi karena sepi pembeli. Ya, Prof, kita akan membahasnya bersama 4 narasumber yang hadir. Saya ingin menyapa yang hadir di studio lebih dahulu. Baik, ada 2 narasumber yang sudah hadir, Pak Asnawi, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Salam sehat. Baik. Kemudian ada Prof Mulatno, Guru Besar Peternakan Institut Pertanian Bogor. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Salam sehat. Selamat malam, Prof. Salam ya. sehat. Dan via daring saya ingin menyapa Pak Ali Aryansyah, Direktur Abu Bastik. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Ali. Baik. Selamat malam, Pak Ari. Iya. Nanti mungkin kita masih menunggu Pak Samsul untuk bisa bergabung dengan kita. Sebelumnya pertanyaan pertama mungkin yang menarik adalah kepada Pak Asnawi. Pak Asnawi ini begitu populer karena menyarankan para pedagang tidak jualan kemarin. Iya, tapi beliau juga yang menyarankan untuk jualan kembali. Ya, 3 hari yang lalu terjadi kehebohan kembali. Kenapa saya katakan beliau ini padahal juga peternak ya kabarnya. Iya, kenapa saya nyatakan kehebohan kembali? Karena polemik daging ini tidak pernah selesai dengan rezim pemerintahan yang berganti. Nah, Pak Asnawi, apa sih sebenarnya yang terjadi di industri ini? Apakah memang yang tadi Prof Renat katakan bahwa supply demand ini tidak seimbang sampai saat ini? Baik, ketika demand itu saat ini memang keadaan melandai,
tidak ada satu permintaan tertinggi, tidak ada. Permintaan malah justru sebaliknya menurun. Ini karena COVID-19. Karena faktor COVID-19 yang terjadi saat ini. Bahkan terkoreksi bahwasannya tingkat konsumsi secara nasional itu mengalami penurunan kurang lebih 13,1% saat ini dari angka sebelumnya. Nah, penyebab daripada terjadinya mogok teman-teman berdagang sebenarnya itu karena faktor mereka membeli bisa tapi menjual tidak bisa. Alasannya terjadi kenaikan dari harga semula timbang hidup kalau sapi di feedlot itu seharga kurang lebih sebelum ada kenaikan hanya Rp43.000 per kilogram. Kalau dikonversi ke harga karkas di tingkat RPH itu diorientasikan seharga kita mengambil di RPH Rp87.000 itu dalam bentuk karkas. Pengertian karkas itu adalah daging dan tulang. Tulang dan kulit atau daging dan tulang saja ya? Daging dan tulang yang masih utuh dalam bentuk paha. Seperti itu. Nah, ketika terjadi kenaikan ini menjadi 94 hingga 96.000, kenaikan itu mencapai dari angka semula itu kurang lebih antara 8,1% hingga sampai 9% kenaikan tersebut. Nah, inilah yang menjadi pemicu teman-teman pedagang tidak mampu berdagang karena jika mereka berdagang bukan keuntungan yang didapat tapi kerugian yang mereka bawa pulang. Dan itu mereka alami bukan 1 bulan 2 bulan terakhir ini, mereka sudah alami 3 bulan terakhir ini. Anti klimaks kenaikan daripada harga timbang hidup sapi di feedlot sampai harga karkas sampai ke tangan pedagang retail yang ada di pasar tradisional itu kurang lebih anti klimaks ada pula pada bulan Januari ini. Alasan daripada feedlot tersebut, mereka merasa membeli saat ini sudah ada kenaikan 6 bulan sebelumnya, yaitu tepatnya pada bulan Juli. Alasan mereka ketika mereka beli saat itu masih di posisi $2,8 Amerika. Nah, masuk periode pada bulan September sapi itu masuk digemukan ke Indonesia itu masuk dalam posisi angka sudah $3,2 hingga sampai $3,4 Amerika. Sehingga mereka pun juga harus merubah dan menyesuaikan harga kenaikan tersebut karena faktor mereka beli dari negara produsen Australia itu telah menjadi kenaikan. Anti klimaks kenaikan tersebut daripada harga itu terjadi pada bulan Januari ini yang sapi sekarang masuk ke dalam kandang mereka sudah membeli di posisi level $3,8 hingga $3,9 Amerika masuk ke dalam kandang mereka. Kalau dikonversi dengan kurs rupiah 14.000 sudah mencapai kurang lebih pertimbang hidup mereka itu per kilonya sudah Rp56.000. Pak Asnawi, apakah kondisi ini tidak pernah terjadi? Kalau dikatakan masalah supply demand lagi dan masalah harga itu sepertinya alasan yang diutarakan begitu setiap kejadian ada polemik kenaikan harga. Pak Asnawi. Kalau saya melihat dari hulunya dari negara produsen Australia itu karena sapi-sapi siap bakalan untuk dimasukkan ke Indonesia itu 97% masuk dari negara Australia. Nah, karena kita hanya satu-satunya negara terdekat dan memang dari sisi efisiensi waktu, dari sisi biaya dan sebagainya itu lebih murah. Nah, namun di Australia itu pernah terjadi banjir bandang pada tahun 2018. Jadi masalah alam. Masalah alam. Masalah alam. Oke, ditahan dulu. Baik. Saya ingin menyapa Pak Samsul Ma'arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian. Prof. Rena sudah siap dengan pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Samsul. Silakan, Prof. Ya, Pak Samsul. Ini menjadi menarik ya. Selain ada sapi impor, kita juga punya sapi domestik. Begitu ya. Dan kita lumayan lah. Nanti kita bisa tanya sama Prof. Mulatno kemudian. Tetapi ini adalah masalah impor dan importnya dari Australia. Mengapa kita tergantung pada Australia? Oke. Impor memang satu-satunya yang hewan hidup itu memang sementara ini dari Australia. Kita biasanya mengimpor di sana ya sekitar 500 sampai 550 ribu ekor per tahun. Gitu, Pak. Selain Australia, mana lagi kita punya sumber di dunia ini yang bisa menjadi sumber pasokan? Karena kalau tergantung pada satu negara tentu selalu terjadi hal seperti ini.
Selain dari Australia, dari mana? India? Untuk sekarang kita sudah buka untuk Meksiko ya. Ini dalam proses, mudah-mudahan bulan Februari sudah bisa masuk sapinya. Prof, kayaknya ada pertanyaan saya yang harus dijawab sama Pak Samsul nih. Apakah import adalah solusi terakhir yang harus dilakukan? Ditahan dulu jawabannya, kita break terlebih dahulu. Dan pemirsa, pastikan Anda kembali di Indonesia Economic Club sesaat lagi.